Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Gratis alias tidak dipungut biaya spesial pun. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Bupati Ngada, para unsur Forkompimda Kabupaten Ngada, Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Ngada, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada, selamat ulang tahun yang ke-17. Para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Ngada, para camat, kepala desa dan lurah, para tokoh agama, tokoh adat, dan semua kita yang hadir di tempat ini yang berbahagia. Kita bersyukur bahwa di dalam situasi dunia mengalami masalah serius pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesempatan untuk saling bertemu silaturahim satu sama lain untuk membangun provinsi ini yang kita cintai. Dalam kunjungan kerja saya kali ini nanti sampai dengan ende seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, untuk melihat secara langsung pembangunan di Nusa Tenggara Timur dan merencanakan program-program yang terbaik untuk mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita semua tahu bahwa provinsi ini adalah provinsi ketiga termiskin di Indonesia. Termiskin, orang miskin itu adalah hasil dari apa itu? Itu penjumlahan atau perkalian orang bodoh tambah orang malas sama dengan miskin. Nah, itu tuh. Jadi kalau kita miskin terus, maka orang-orang dari tempat lain itu lihat, itu orang bodoh dan malas datang semua itu. Nah, jadi kita itu begitu. Pokoknya selama ini provinsi masih miskin ketiga, maka kita ketiga terbaik bodohnya, ketiga terbaik malasnya. Nah, jadi begitu, jadi umum begitu. Karena itu saya minta kepada saya punya Badan Perencana Daerah Bapeda, kamu tidak boleh tulis itu isu-isu strategis. Saya datang baca isu strategis itu 1. Stunting, 2. Kemiskinan, 3. Pengangguran. Ini mah bukan strategis, ini memalukan. Kalau strategis kita jaga dia terus supaya begitu dia strategis sekali buat kita. Itu mindset itu. Karena itu sekarang di NTT tidak ada itu. Isu-isu memalukan. Masa isu strategis kemiskinan itu strategis? Itu memalukan. Bodoh berapa banyak, yang tidak makan berapa banyak. Orang lapar kok strategis. Stunting berapa banyak, TBC berapa banyak. Jadi bayangkan, sudah bodoh malah stunting lagi. Ini penderitaannya luar biasa di provinsi. Ya, stunting itu bukan orang pendek saja. Kalau pendek ke Pak Boni begini itu tidak stunting. Ini pendek pintar, jadi tidak stunting termasuk. Nah, karena itu menurut saya keterlibatan saya dengan rombongan dalam berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, 1 juga melihat masalah-masalah di daerah, 2 membangun kembali cara berpikir kita. Nah, ini paling penting, ini yang susah. Jadi saya pikir itu beban besar saya adalah di situ. Menjadi gubernur, saya sungguh-sungguh melihat kenapa kemiskinan, angka ini tidak bergerak dari tahun ke tahun, kenapa ya? Jadi saya minta kita kerja serius di situ. Cek, kalau hamil ini dia tidak mampu, intervensi kita. Negara masuk dalam intervensi kepada kelompok-kelompok seperti ini, sehingga waktu dia keluar tidak stunting karena bantuan. Kita punya makanan hebat, kelor punya luar biasa, satu-satunya daun di dunia yang oleh WHO disebut miracle tree, pohon ajaib.
Kenapa? Karena satu-satunya daun yang berprotein. Protein ini kan susu, daging, ini daun satu-satunya, dan di atas dari susu, di atas dari pisang, di atas dari jeruk, vitamin C-nya, potasium di atas daripada pisang, bahkan dia punya protein di atas daripada susu. Nah, ini harus kita konsumsi. Kita punya makanan-makanan. Kalian minta Ibu Ketua PKK untuk desain makanan-makanan lokal kepada mereka yang dalam kondisi hamil tetapi tidak mempunyai makanan yang cukup berkaitan dengan itu. Kita harus intervensi itu. Nah, kalau ini kita sudah bisa bereskan, maka yang kedua kita lanjut rumah. Nah, ini juga variabel yang menyebabkan kita susah ini. Karena itu saya lihat Kabupaten Ngada sangat baik melakukan hal seperti ini, tapi kita harus mulai bersama-sama. Kalau kita lakukan bersama-sama, saya yakin di 2000 teorinya kalau kita lakukan dengan baik, di 2027 NTT sudah bicara kemiskinan di 6-8%. Kita juga masalah serius terhadap pendidikan kita. Kita punya pendidikan paling parah. Tentunya ada dampak ikutan. Kenapa orang tidak sekolah? Ya karena ekonomi. Ya, kenapa ekonomi? Karena tidak ada kerjaan. Itu sebuah siklus kebodohan itu. Siklus kebodohannya disebut begitu. Nah, karena itu kita harus mendesain pendidikan kita dengan benar. Saya melihat bahwa banyak kesalahan kita adalah sudah miskin, makan kurang, otak tidak ada, belajar banyak sekali. Sangat banyak. Belajar sejarah, hafal seluruh banyak dunia segala macam, hafal nama-nama segala macam, tidak jelas. Dia keluar otaknya tidak ada tetap sebenarnya. Makanya sebenarnya yang belajar ilmu dasarnya cuma 3. Ya karena itu Pak Bupati, tolong mulai SD kita mulai siapkan 3 saja mata pelajaran. Apa itu? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, berhitung. Ini 3 paling dasar. Kalau ini 3 pintar, dia tidak lanjut pun ini bisa hidup. Selama 3 ini dia mampu. Berbahasa karena kita manusia sosial. Kalau ketemu itu harus ngomong. Kalau orang ketemu, nah, itu bukan manusia sosial, itu sudah bahaya ya. Nah, karena itu ini COVID ini bikin orang kan begitu. Saya ingin agar bahasa dilatih dengan benar. Kenapa bahasa Inggris? Karena tempat bapak-bapak ini akan bertumbuh hebat. Kalau setahun depan jalan dari kota sampai di Riung ini tinggal 16 kilo itu saya selesaikan, maka itu akan luar biasa. Lalu di bagian dari Manggarai Barat itu menuju Reol tinggal sekitar 3 jembatan itu selesai, maka orang dari turun di Labuan Bajo, dia bisa langsung dari utara masuk ke Riung. Cepat sekali. Kalau ini terbuka, yang datang kan tidak mungkin pakai bahasa Riung. Dia pakai bahasa Inggris. Tapi anak-anak kita sudah bisa keliling, bisa bicara dengan mereka hebat, diskusi dengan mereka, mereka kembali negaranya bisa ditelepon oleh anak-anak kita dengan baik. Karena mereka berbahasa Inggris dengan baik. Nah, ini kita harus siapkan. Karena itu saya minta mata pelajaran yang ada hapus semua. Saya lihat-lihat itu tanah di situ, makanya jangan jual-jual. Kalau kasih gratis gubernur boleh. Ya nah, ini saya ngomong benar karena itu tanah kan mahal sekali. Nanti tahun depan itu pasti jalan itu sudah dibuka. Tahun depan pasti. Mana kabar di SPPR? Betul toh? Tahun depan bisa? Ah, ya. Tahun depan bisa. Punya ikan hidup kerapu termahal. Kerapu itu kalau di restoran 4 juta kerapu macan, 4 juta rupiah. Kita jangan mimpi juta-juta, 100 ribu sah. Jangan mimpi juta-juta, nanti kita gila. 100 ribu. 100 ribu, 100 ribu, naik 100 ribu. Maka itu uang gila di situ, banyak sekali uang. Accessibility-nya terjadi, cepat orang datang, restoran disiapkan dengan baik. BUMDes juga ada, Pemda juga punya, minum kopi Bajawa di situ enak sambil makan enak-enak. Ada musik orang Bajawa menyanyi di situ, ada tari-tarian yang hidup di situ sebelum orang makan, dan tari-tarian itu dijelaskan. Ini nenek moyang kami tahu sekian bulan sekian dia bikin ini karya dan hebat. Dia hanya buat untuk mereka yang dihormati pada malam hari ini. Yang besok datang tari-tarian juga, tapi malam ini.
Nah, itu luar biasa. Tahun depan saya sudah bilang kita akan bikin lomba motor apa sudah? Jet ski, lomba jet ski di sebelahnya. Kemarin saya sudah lihat, itu kayak kita sirkuit betul, lomba 500 bolak-balik itu, orang tepuk tangan putar ke kanan, jualan sudah, jadi ikut pikir tepuk tangan, jual, minum makan segala macam saudara, ramai orang akan datang di situ. Jadi tahun depan tempat itu sudah luar biasa. Tapi saya mau tanya, kalau pendidikannya buruk, bahasa Inggris tidak bisa, bahasa Indonesia tidak bisa, hitung tidak bisa, rugi terus. Nah, ini yang saya maksudkan. Mindset kita harus dirubah. Saya terapi di tempat, mulai dari Flores dari barat sampai timur akan terjadi lompatan-lompatan ekonomi yang luar biasa. Jalan kita perbaiki, jalan ini gampang, jalan pasti selesai. Saya tidak tahu kalau kabupaten punya, tapi kalau provinsi punya beres. Saya bilang kerja jalan tuh bikin habis. Kalau dia 30 kilo, 15 tahun ini, 15 tahun depan selesai, bikin habis. Jangan sedikit-sedikit. Karena itu kita pinjam. Tahun ini Desember nanti saya sudah perintahkan Kadis PU kita 500 miliar itu langsung tender di bulan Desember. Maka dia siap-siap. Nah, kalau umpama orang kecil ini dia tidak beres, kita pukul paling gampang. Maka saya anggap paling sedikit-sedikit. Kalau saya pukul dia tidak melawan. Kalau yang besar-besar udah kita pukul balik kita setengah mati. Nah, ini kalau Pemda bisa lakukan pinjaman juga, bisa masuk ke, jangan pinjam untuk jalan, pinjam untuk air. Ini harus dilakukan. Jadi air kita buruk, air bersih buruk, air ini buruk, karena kita tidak mau pinjam. Ini pinjaman, karena apa yang kita pinjam untuk infrastruktur itu stimulus pembangunan. Pinjam untuk bangun rumah sakit. Jadi rumah sakit, kemarin Manggarai mau bikin rumah sakit jantung, udah mereka jatuh. Di sini rumah sakit terbaik untuk kanker. Harus pinjam, Bapak bikin building besar. Rumah sakit kanker di Flores hanya datang di sini. Jadi kita putuskan dari mana uangnya, pinjam. Nah, pinjam kan Bapak punya APBD. Itu sudah pergi, tapi itu tanda kita, itu ciri khas kita di situ. Nah, karena itu saya harapkan ini terus berjalan. Dan cara-cara seperti itu merubah mindset itu, selain dari pertemuan kita seperti ini, generasi kita harus lewat sistem pendidikan yang benar. Kita akan apa? Lanjut ekonomi. Kita punya ekonomi buruk karena mindset. Saya kemarin bilang, coba tanya, Pak Bupati punya APBD berapa? 19 miliar. Jadi coba Pak Bupati kumpul seluruh pengusaha di ini kabupaten. Tanya siapa yang tiap tahun belanja 19 miliar? Ada kok toko-toko atau kontraktor atau ada yang berani punya belanja 19 miliar tiap tahun. Jadi yang kaya nomor satu adalah bupati. Tidak ada orang. Investasi Bapak tiap tahun itu sedikit-sedikitnya itu investasi itu sekitar 300 miliar. Coba siapa ya orang datang dari mana yang bilang orang ini tiap tahun investasi 300 miliar? Ada orang tidak? Ada.